pantas, yang bagus, kecuali kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu maka Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan syukur kita, keberadaan kita, perkumpulan kita, kebersamaan kita menghadirkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar untuk kita semuanya, untuk masyarakat semuanya, untuk Indonesia ke depan, Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan salam cinta, salam kerja yang harmoni dari para saudara-saudara kita, para kiadah kita dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka semuanya bekerja keras sebagaimana kita juga bekerja keras, dan hidup ini adalah untuk bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga besar, masyarakat PKS Jepang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibadatu syamilatun. Ibadah itu adalah komprehensif. Ibadah itu adalah mencakup. Ibadah itu adalah menyeluruh. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, aqidatan wa syari'atan, ideologi dan juga aturan, adatan wa akhlaqan wa taqalidan, yaitu tradisi, culture, dan kemudian juga kebiasaan, dan juga kemudian taqalid. Ini semuanya. Jadi akidah, syariat, akhlak, kebiasaan ini adalah mencakup di dalam atau dicakup di dalam lafaz ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya salatku, aktivitasku, hidupku dan matiku adalah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita menjadi orang yang mempunyai agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul Islam dinan. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Afa ghayra dinillahi yabghun. Maka berarti juga kita harus masuk Islam secara kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara kabian, secara semuanya. Jadi kita masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di dalam kehidupan, ideologi, aturan, akhlak, kebiasaan secara berangsur-angsur, tadarrujian, tarbawiyan, secara berangsur-angsur, maka kemudian semuanya adalah
jadi masuk ke dalam lin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak terpampang angka 3, dan angka 3 itu adalah setelah angka 1, dan kebanyakan kalau sholat witir itu adalah 3. Luar biasa. Allahu witrun yuhibbul witra. Hadirin dimuliakan Allah, saya menghafal Al-Quran itu selesai juga dalam 3 bulan juga. Luar biasa. Jadi ini angka 3 ini memang jadi di antara angka-angka yang lain itu adalah mempunyai kelebihan yang luar biasa. Allahu Akbar. Maka ini juga diingat. Lalu kemudian ketika ada tri ideologi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini juga 3 juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta yang merupakan laboratorium Al-Quranul Karim. Ketika setiap hari kita membaca dan berdoa minimal 17 kali di dalam rakaat yang fardu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka makna as-siratal mustaqim itu juga ada 3 maknanya. Berapa ini jamaah? Yang pertama dan yang populer adalah ad-dinul Islam, jadi agama Islam. Ya Allah, jadi tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Jalannya ghairil maghdubi alaihim dan waladhdallin. Ini maknanya dinul Islam. Lalu makna yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ini terus tadi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku adalah akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wa man aba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka dan tidak mengikutiku, maka dia tidak mau. Ini hadis sahih. Makna yang ketiga yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianjurkan untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dan dijadikan jadi materi pertama dan utama untuk membuka halaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu halaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaqahnya Rasul isinya Al-Qur'an. Halaqah kaum muslimin isinya Al-Qur'an. Halaqah kita pembukaannya juga Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laboratoriumnya adalah apa? Yaitu al-alam. Dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu adalah merupakan labnya Al-Quranul Karim. Ada 3 hal yang tidak pernah bertentangan di dalam kehidupan dunia
selagi dunia ini masih ada, yaitu yang pertama ad-dinul Islam, yang kedua al-alam, yang ketiga adalah al-insan. Struktur alur nabi dan tubuh manusia ini tidak pernah bertentangan juga dengan Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim tidak pernah bertentangan pula dengan nadi al-majarrat yang ada di alam semesta ini. Jadi tiga dan tiga, tanggal 9 April itu juga ketika dibagi 3 ketemunya angka 3 juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada aja memang orang ini ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Firman-Nya adalah Al-Qur'anul Karim. Pelakunya adalah manusia. Pemakmur alam semesta itu adalah manusia. Maka manusia adalah penentu kepada salahud dunia, yaitu kebaikan dunia ini. Idza kana al-insanu shalihan fa salahu ad-dunya ma'ahu, wa idza kana al-insanu fasidan wa fasadul ad-dunya minhu. Bahwa ketika manusianya itu adalah baik, maka dunia akan baik. Ketika manusianya tidak baik, maka rusaknya dunia juga dari manusia. Surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia, akibat ulah manusia. Mungkin dia berpengetahuan tapi tidak melakukan pengetahuannya, menerapkan pengetahuannya dengan disiplin. Atau mungkin dia tidak berpengetahuan lalu kemudian dia melakukan segala sesuatu dengan kejahilan, atau memang orang itu adalah orang yang nakal, maka jadi kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Ini surat Ar-Rum juga, mungkin ayatnya kalau ada 12-13. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan bumi dan menjadikan bahasa yang banyak sekali. Lalu itu adalah menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerti. Di surat Al-Hujurat yang sangat populer bagi kita, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Di surat 49 ayat yang ke-13. Wahai manusia, Aku ciptakan kalian laki dan perempuan, dan saya jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling menjalin komunikasi, saling berkenalan, saling mempunyai hubungan, Facebookan, WhatsAppan, lalu SMS-an,
dengan apapun yang ada untuk membangun apa? Untuk membangun kemuliaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bahasa Al-Qur'annya ini untuk kamu wahai manusia. Ini untuk kamu wahai manusia. Langit adalah milik Allah dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tentu karena manusia itu mempunyai keterbatasan dan terbukti juga mempunyai keterbatasan. Seperti kita di sini tidak bisa berkiprah banyak yang terkait dengan urusan negara ini. Tapi kita bisa mengambil banyak dari manfaat yang ada di sini. Dan kita adalah sesuai dengan KTP dan kemudian sesuai pula dengan jinsiah kita adalah orang Indonesia. Maka bagaimana kita bisa memberikan kiprah yang terbesar bagi jadi wilayah dan negara kita. Allahu Akbar. Tidak semua tempat tentu kita bisa memberikan kontribusi, karena kita mungkin sebagai tamu untuk sementara di tempat tertentu, maka kita akan bisa melakukan yang paling bermanfaat dan yang terbaik buat di saat di tempat itu. Tapi kita warga Indonesia, bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bumi Allah Subhanahu wa taala, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, lalu dari mana itu yang sebelah sono ke sebelah sono, luas sekali bumi Indonesia tercinta yang sudah kita nyanyikan lagunya, bangun badannya, bangun jiwanya. Itulah Indonesia. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada Indonesia masa yang akan datang? Masa lalu tadi sudah disampaikan merupakan sebuah sejarah dan kenangan. Baik getirnya bisa dibaca, dan sebaik-baik orang adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. La yaldagul mu'minu fi juhlin marrataini. Orang yang beriman tidak boleh untuk terperosok di dalam satu lubang untuk yang kedua kalinya. Allahu Akbar. Jadi kemenangan-kemenangan dan kenangan-kenangan yang baik itu harus dijaga dan ditingkatkan. Allahu Akbar. Satu besar dua periode, sekarang satu besar plus dalam periode ini. Allahu Akbar. La yaldagul mu'minu fi juhdin marrataini. Rasulullah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kalau kita mau membaca surat, ada saya udah dari Indonesia jauh banget cuma dikit. Aku belum masuk ini baru kedua ini. Jadi Rasulullah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Lalu di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Dua-duanya menggambarkan bahwa Muhammad ini kamu saya bekali perjalanan sejarah masa lalu. Kita juga punya sejarah yang kemarin, punya sejarah masa lalu. Allah bilang linutsabbita bihi fu'adak, bahwa agar kamu teguh
agar kamu kuat, agar kamu gigih. Allahu Akbar. Memenangkan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir surat Hud. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li'ulil albab ma kana haditsan yuftara. Di akhir surat Yusuf, bahwa seluruh kisah masa lalu itu adalah menjadi pelajaran kita dan menjadi pertimbangan kita, yang menyedihkan kita akhiri, yang menyenangkan kita kenang dan kita lanjutkan. Allahu Akbar. Kita besarkan, kita besarkan untuk memberi makna dan kontribusi yang lebih besar ke negara kita, Indonesia tercinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 176 rakyat Indonesia juta yang mempunyai hak pilih. Berkisar itu antara 176 sampai 186-an. Angkanya di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kontribusi kita adalah bagaimana kita berperan aktif, nastash'iru bil mas'uliyah. Kita merasa bertanggung jawab untuk menjadikan Indonesia itu adalah Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Melalui lisan kita, tapi lisan tentu tidak akan berubah menjadi suara kalau tidak dicontekan. Allahu Akbar. Lalu melalui tentu tulisan kita, tulisan ini juga tidak akan berubah menjadi suara kalau tidak dicontekan di tempatnya, tapi bisa lisan ini untuk menyampaikan kepada yang lain, tulisan untuk menyampaikan kepada yang lain, dan itu adalah kontribusi nyata kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taharraku, bergeraklah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, surat At-Taubah ayat 105, wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerja, berbuat, terlibat. Perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita dilihat oleh masyarakat semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhitung dengan waktu, dan waktu itu cepat sekali. Di dalam Al-Quran semua waktu disebut oleh Allah. Wal fajri wal duha wal laili wal asri bukratan wa asila huduwan wa asyiya. Semua waktu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Awal surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu rabbi da'awtu qaumi lailan wa nahara. Jadi siang dan malam semuanya untuk melakukan perbuatan dan melakukan kontribusi. Semua waktu, apalagi waktunya sudah sangat dekat, siang, malam, dan alhamdulillah kalau di sini malam, di sana relatif lebih julak atau di belakang Indonesia? Belakang. Oh, di belakang ya. Jadi kalau di sini kirim SMS jam 7 pagi, di sana jam berapa? Jam 5 udah bangun orang-orang itu. Kirimlah SMS, Facebook, apa saja, semuanya
dilakukan itu karena perbedaan waktu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cintai tempat kita, kita cintai negeri kita, kita selamatkan, dan karena itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga nih tadi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga. Tadi yang pertama bersyukur, yang kedua bumi ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia adalah bagian dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa di beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kota, penduduk suatu provinsi, penduduk suatu negeri itu betul-betul menjadi orang-orang yang disiplin, menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang-orang yang melaksanakan nilai-nilai tarbiyah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka langit akan bersahabat, bumi akan bersahabat, dan itu akan sudah pernah di negeri Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya bahwa manusia sangat menentukan menjadi sebab baiknya suatu tempat dan suatu negeri. Yang berikutnya di surat Al-Anfal, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi kaumnya pada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-Anfal, lembaran yang terakhir dari juz 9. Lalu ada di surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan suatu negara manakala penduduknya itu adalah pada baik-baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menentukan kontribusi partai dakwah, kontribusi partai keadilan sejahtera, tentu selalu memulai perkumpulannya dengan Al-Quranul Karim, spirit Rabbani, spirit hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak. Maka inilah kemudian yang akan mewarnai, menjamin, menjadi insya Allah negara Indonesia akan berubah dan akan menjadi lebih baik di tangan-tangan kita dan di tangan-tangan partai dakwah ini. Allahu Akbar. Ini poin yang ketiga. Tentu harus ada breakdownnya sebetulnya, karena yang namanya sistem kehidupan itu ada akhlak, ada aturan, ada jadi kebiasaan. Maka orang-orang yang soleh harus bisa diantarkan untuk menjadi elemen perubah dan elemen islah, yaitu seperti Dr. Haji Taufik Ramdan Mujana wa ikhwanuna jami'an, dan juga teman-teman kita. Kalau ada orang soleh tapi duduk di kursinya dan tidak bergerak apa-apa, maka sungguh negara tidak pernah akan berubah. Kalau ada orang yang solehah tapi duduk di tempatnya, lalu kemudian tangannya pun juga tidak bergerak,
tidak menulis, tidak meng-SMS, tidak mendakwai orang, bagaimana sesuatu itu bisa berubah? Lalu kemudian bagaimana orang itu ridho mengatakan bahwa saya alhamdulillah soleh, saya alhamdulillah solehah. Dari mana ukuran soleh dan solehah? Sudah berapa orang yang bisa membaca Quran lewat Anda? Sudah berapa orang yang memakai jilbab lewat Anda? Sudah berapa aturan yang kamu ketuk dan menjadi aturan yang mengayomi kehidupan sosial? Ini adalah pembohongan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sesungguhnya kalau ada di era ilmu pengetahuan seperti ini, di era keterbukaan seperti ini, bahwa hampir tidak ada yang gaib di dunia ini kecuali yang gaib, dan space kegaiban itu akan semakin habis, kecuali seperti hari kiamat pun itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar, kecuali hari-harinya tok. Hari-harinya pun juga Allah memberikan isyarat bahwa itu hari Jumat. Cuman tinggal Jumat yang mana jamaah? Cuman itu doang. Semuanya udah ketahuan. Lalu kemudian tanggal ini juga udah ketahuan, yaitu tanggal 9 April. Tidak ada yang gaib. Semuanya harus melakukan kontribusi sekuat tenaga, dan itu adalah dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah artinya. Udah. Ya udah. Saya kira itu gelora ke Jepang yang dikomandani oleh dari Indianto, Master of Engineering. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di Jepang ini, dan merupakan kesatuan yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Bersama-sama dengan niat, dengan ikhlas, dengan gigih, membawa semangat Allah Subhanahu wa taala memuliakan Indonesia, dan semuanya akan berbahagia dan senang bersama partai dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.